Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 hendak menerangkan terkait jenis organisasi kurikulum, mata kuliah, kurikulum, dan pelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rahma Barakinanti. Saya Nabila Rahmah. Saya Zahira Aulia Ramadhani. Saya Hinus. Yang pertama adalah pengertian jenis organisasi kurikulum. Yang pertama adalah pengertian. Organisasi kurikulum adalah cara menyusun dan mengatur isi kurikulum agar materi pembelajaran bisa diajarkan secara terencana, sistematis, dan mudah dipahami oleh para peserta didik. Dengan kata lain, organisasi kurikulum membahas bagaimana berbagai mata pelajaran, pokok bahasa, dan pengalaman belajar disusun dalam suatu program pendidikan. Tujuan organisasi kurikulum adalah agar pembelajaran tidak berjalan secara acak, tapi mengikuti urutan, keterkaitan, dan kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Oleh karena itu, organisasi kurikulum sangat penting dalam menentukan apakah pembelajaran akan disusun secara terpisah, dihubungkan, atau dipadukan dalam tema tertentu. Oke, selanjutnya yang pertama yaitu separated subject curriculum. Nah, itu merupakan bentuk organisasi kurikulum yang menyusun mata pelajaran secara terpisah dan berdiri sendiri. Jadi itu setiap mata pelajaran itu memiliki ruang lingkup, tujuan, isi, dan juga evaluasinya masing-masing. Misalnya seperti pelajaran matematika, diajarkan matematika, IPA sebagai IPA, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia, dan sebagainya. Jadi tuh model ini tuh banyak digunakan karena dianggap mudah dalam pengaturan materi dan pembagian tugas guru. Jadi setiap guru biasanya berfokus pada satu bidang studi sesuai keahliannya. Nah, model ini tuh juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yang pertama itu materi lebih mudah disusun secara sistematis. Kemudian cocok untuk pemahaman secara mendalam. Kemudian guru lebih fokus pada satu bidang keahlian. Terus yang terakhir evaluasi lebih mudah karena ruang lingkup tiap mapel itu jelas. Selanjutnya kekurangannya yang pertama antara mata pelajaran satu dengan yang lain itu menjadi terpisah-pisah karena dia berdiri sendiri tadi kan. Kemudian yang kedua siswa sulit melihat hubungan antar ilmu. Selanjutnya pelajaran bisa terasa kaku dan kurang bermakna. Dan yang terakhir cenderung menekankan hafalan daripada pemahaman menyeluruh. Selanjutnya yaitu ada correlated curriculum, yaitu bentuk suatu organisasi kurikulum yang menghubungkan beberapa mata pelajaran yang masih berhubungan. Walaupun pelajaran tetap berdiri sendiri, guru itu akan berusaha menunjukkan keterkaitan antar materi. Misalnya, saat belajar IPA tentang pengukuran, siswa juga pasti akan menggunakan konsep matematika. Jadi kayak IPA sama matematika itu mempunyai keterkaitan. Model ini menjadi jalan tengah antara kurikulum yang terpisah dan kurikulum terpadu dengan adanya hubungan antara mata pelajaran. Siswa dapat melihat bahwa ilmu pengetahuan itu sangatlah atau saling berkaitan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tersebut, yaitu kelebihannya, siswa lebih mudah memahami keterkaitan antar ilmu. Pembelajaran menjadi lebih bermakna, membantu siswa menerapkan pengetahuan dari satu mapel ke mapel lainnya. Masih cukup fleksibel juga bagi seorang guru. Kekurangannya, hubungan antar pelajaran kadang tidak terlalu kuat. Jadi tidak semua pelajaran itu mempunyai hubungan yang kuat atau mempunyai hubungan yang tidak saling keterkaitan. Selanjutnya yaitu membutuhkan kerjasama antar guru. Selanjutnya, jika perancangannya kurang baik, keterkaitan hanya bersifat formal. Masih ada batas yang jelas antar mata pelajaran. Ketiga, integrated curriculum. Integrated curriculum adalah bentuk organisasi kurikulum yang memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema, topik, atau masalah tertentu. Nah, dalam model ini, batas antar mata pelajaran menjadi lebih lebur, sehingga peserta didik belajar secara utuh dan menyeluruh. Contohnya, tema lingkungan. Tema lingkungan itu dapat mencakup IPA, bahasa Indonesia, matematika, IPS sekaligus. Nah, dengan demikian, siswa belajar satu tema dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Yang pertama, pembelajaran lebih bermakna dan dekat dengan kehidupan nyata. Yang kedua, siswa melihat ilmu secara utuh, bukan terpisah-pisah. Yang ketiga, mendorong keaktifan, kreativitas,
dan berpikir kritis. Yang keempat, cocok untuk pembelajaran tematik. Kekurangan. Yang pertama, persiapan guru lebih sulit dan memerlukan perencanaan matang. Yang kedua, tidak semua materi mudah dipadukan. Yang ketiga, penilaian lebih kompleks. Dan yang keempat, jika tidak dirancang dengan baik, pembelajaran bisa kehilangan fokus. Nah, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi kurikulum sangat penting dalam proses pendidikan karena menentukan bagaimana materi pembelajaran disusun dan disampaikan kepada para peserta didik. Dari 3 bentuk organisasi kurikulum, masing-masing tentunya memiliki ciri, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda. Separated subject kurikulum cocok untuk pembelajaran yang menekankan penguasaan materi secara mendalam, tapi kurang memberikan keterkaitan antar ilmu. Correlated kurikulum jadi bentuk peralihan yang lebih baik karena mulai menghubungkan beberapa mata pelajaran. Sementara itu, integrated kurikulum dianggap paling penting, paling menyeluruh karena memadukan berbagai mata pelajaran dalam satu tema sehingga pembelajaran lebih bermakna secara kontekstual. Sekian dari pembelajaran Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.